Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen Hairun Nas, Sarjana Ilmu Politik, Magister Ilmu Politik. Di sini di siang hari ini izinkan saya memulai presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Galista Mary Nasari, Lindia Manta Putri Ramadan, Dava Yudasoka, dan yang terakhir saya Muhammad Fernando Ramanatullah selaku moderator dari kelompok 8. Sejarah dari partai politik tersebut. Partai politik lahir di negara-negara bagian Eropa Barat, yaitu dari gagasan bahwa rakyat adalah faktor yang harus diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir dan meluas menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Awal perkembangan partai politik terjadi pada akhir dekade 18-an di negara-negara bagian barat seperti Inggris dan Prancis. Kegiatan politik ditujukan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen dan juga kegiatan politik ini bersifat elit dan aristokratik karena demi kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Saat meluasnya hak pilih, kegiatan politik berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur perkumpulan suara menjelang masa pemilihan umum, atau kadang disebut juga caucus party. Kelompok-kelompok politik di parlemen pun akhirnya juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Pada akhir abad ke-19, lahirlah partai politik yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah. Dalam perkembangan berikutnya, timbul partai yang lahir di luar parlemen, di mana partai-partai ini kebanyakan menganut pada suatu asas atau ideologi tertentu seperti fasisme, komunisme, dan masih banyak lagi. Dalam setiap partai, pasti memiliki unsur lindungan atau patronage, serta perantara yang juga bisa disebut brokerage. Di samping pandangan ideologi atau pandangan hidup, walaupun takaran yang berbeda. Pada masa Perang Dunia Pertama, terjadi klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi, yaitu partai kiri dan partai kanan. Pembagian partai kiri dan partai kanan ini berasal dari Revolusi Perancis, yaitu ketika parlemen mengadakan sidang pada tahun 1979. Pendukung-pendukung raja dan struktur tradisional duduk di sebelah kanan, sedangkan mereka yang menginginkan perubahan dan reformasi duduk di sebelah kiri. Untuk materi selanjutnya, yaitu definisi partai politik yang akan dibawakan oleh Muhammad Fernando. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dimana para anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, serta nilai-nilai yang sama. Tujuan terbentuknya kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mengambil kedudukan politik untuk melaksanakan programnya. Salah satu definisi partai politik menurut salah satu ahli yaitu Carl J. Friedrich yang menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dan memiliki tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Selanjutnya yaitu fungsi partai politik oleh Galista Merina. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu fungsi partai politik. Fungsi partai politik yang pertama yaitu fungsi di negara demokrasi, antara lain yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, yaitu partai politik sebagai perantara antara suara atau keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu partai politik memberikan nilai-nilai serta norma-norma yang baik dalam politik.
Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik itu mengambil sumber daya masyarakat yang potensial untuk dijadikan kader politik yang kemudian akan dijadikan seorang pemimpin. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik yaitu partai politik ikut serta dalam memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi di negara otoriter. Fungsi di negara otoriter antara lain sebagai sarana komunikasi politik, yaitu partai politik menekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan serta cara berpikir yang sesuai dengan pola yang telah ditentukan oleh partai politik. Yang kedua, sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu partai politik mengutamakan orang yang memiliki kemampuan untuk mengabdi kepada rakyat serta mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi setiap kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik, untuk yang fungsi selanjutnya yaitu fungsi di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, keadaan politiknya diharapkan dapat menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuatan politik, dapat mengaruhi keputusan pemerintah, serta turut ikut melaksanakannya, dan juga merumuskan aspirasi atau tuntutan rakyat, serta menampungnya ke dalam proses saat membuat keputusan. Namun, pada kenyataannya, partai politik berhadapan dengan berbagai macam masalah, seperti terbatasnya kesempatan kerja, pendapatan yang timpang, dan tingkat buta huruf yang cukup tinggi. Beban seperti ini yang diletakkan di pundak partai politik menjadi terlalu berat dan banyak harapan yang ditujukan kepada partai politik terlampau tinggi. Sekian untuk fungsi partai politik. Materi selanjutnya yaitu sistem partai politik oleh Dava Yudasoka. Terdapat 3 sistem kepartaian. Yang pertama adalah sistem partai tunggal. Pada sistem ini, hanya terdapat satu partai politik di sebuah negara yang berkuasa untuk waktu yang relatif lama dikarenakan partai-partai kecil yang lain tidak bisa berkembang dan bersaing di negara tersebut. Yang kedua, terdapat sistem 2 partai. Pada sistem ini terdapat 2 partai politik di sebuah negara yang memiliki kekuatan hampir sama dan mereka bersaing dalam pemilu. Untuk pihak yang kalah, mereka akan menjadi kekuatan politik non-pemerintah yang akan mengkritik dan memberikan saran pada pemerintahan. Yang ketiga ada sistem multipartai. Pada sistem multipartai terdapat 2 partai politik atau lebih pada suatu negara yang memiliki kekuatan relatif sama dan bersaing pada pemilu secara adil. Dan biasanya partai yang dominan akan membuat sebuah koalisi untuk partai-partai yang lain. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya, sistem kepartaian di Indonesia oleh Lindi Amantah. Kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 pada pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini terlihat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai karena yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak memperoleh kemerdekaan, yaitu melalui Surat Keputusan Wakil Presiden Mohatta nomor 10 pada tahun 1949. Keputusan ini dalam rangka mempersiapkan pemilu pertama pada tahun 1955 yang diikuti oleh 29 partai politik. Sistem kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi oleh Muhammad Fernando. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi. Yang pertama, monolitik party system. Monolitik party system adalah kesatuan organisasi yang mempunyai kekuatan tunggal dan sangat kuat. Yang kedua, dominan party system. Dominan party system adalah kejadian politik di mana satu partai politik terus mendominasi hasil pemilu atas kelompok atau partai oposisi yang dijalankan. Yang ketiga, hegemonic party system. Hegemonic party system adalah sebuah sistem politik di mana ada sebuah partai atau koalisi partai yang sangat mendominasi dalam proses politik suatu negara dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, competitive party system. Competitive party system adalah sistem kepartaian yang melibatkan persaingan aktual antara dua partai atau lebih secara rutin berlangsung.
Penjelasan selanjutnya yaitu aspek-aspek penting dalam sistem kepartean. Yang pertama, yaitu jumlah partai politik yang berdiri serta jumlah partai yang berfungsi secara efektif. Yang kedua, kemudahan pembentukan dan pembubaran partai politik. Yang ketiga, tingkat fragmentasi kekuatan antar partai politik. Yang keempat, tingkat kompetisi antar partai. Yang kelima, tingkat kemampuan partai memelihara dukungan pemilih dan mengelola konstituen. Dan yang terakhir, praktik demokrasi di dalam partai. Materi selanjutnya, indikator partai tradisional dan modern oleh Dava Yudasoka. Terdapat beberapa indikator untuk partai tradisional dan partai modern. Yang pertama adalah cara kerja. Cara kerja di partai tradisional adalah oligarkis, sentralistik, sedangkan di partai modern mereka menggunakan demokratis, desentralistik. Yang kedua adalah basis dukungan. Untuk di partai tradisional mereka menggunakan organisasi underbow. Organisasi underbow itu adalah organisasi yang dibuat oleh partai itu sendiri untuk menarik minat dari masyarakat. Untuk partai modern mereka menggunakan kelompok kepentingan transaksional konstituen. Yang ketiga ada pendulangan dukungan. Pada partai tradisional mereka menggunakan negosiasi elitis dan kampanye sesaat. Tetapi pada partai modern mereka menggunakan pemasaran politik dan pemasaran sepanjang masa, yang berarti marketing di partai politik modern lebih baik dibandingkan yang tradisional. Yang keempat ada pemosisian calon pemilih. Pada partai tradisional mereka menggunakan strategi komunikasi hayalak positif pasif, sedangkan pada partai modern mereka menggunakan strategi komunikasi konsumen politik aktif. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Fernando Rahmanatullah selaku moderator dari kelompok 8 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.